Sampai kapan lagi aku harus bertahan begini? Baru impianku bisa jadi kenyataan? Selamat, host, dalam tantangan bertahan di dunia kerja. Ini, telah berhasil menganggur selama 999 hari. Total bonus yang terkumpul adalah 10 miliar yuan. Pinggang kesakit. Sekarang, host hanya perlu dengan alasan yang sah, dipecat oleh perusahaan, maka bisa membawa seluruh bonus kembali ke dunia asal dan menikmati hidup. Host, ayo berusahalah untuk dipecat. Minai Balkan. Direktur utama sudah dirawat di rumah sakit setengah tahun, yang punya sedikit wewenang lainnya. Sudah jadi teman akrabku. Siapa lagi yang mau memecatku? Xiao Qin. Jangan tidur, cepat buka pintu. Ada apa, Kali? Cepat rapikan diri, putri direktur utama akan inspeksi ke perusahaan. Benarkah? Tentu saja benar. Cepat bersih-bersih, aku tunggu. Direktur Yang ini berpakaian tidak rapi. Yang ini tidak merapikan diri. Warna jasmu apa? Lapor, Direktur Yang. Hitam. Lalu kaos kakimu? Putih. Yang paling kami perhatikan di grup Yang adalah APA, adalah penampilan, adalah citra, adalah semangat. Seluruh satpam di sini pecat semua. Selain itu, beritahu seluruh manajemen untuk berkumpul di ruang rapat. Hari ini, aku ingin melihat di dalam grup ini masih ada berapa banyak kutu busuk. Managerly. Ada apa nih? Kasih bocoran dikit dong. Putri ketua direksi, baru pulang dari luar negeri. Xiao Qin. Selama ini kamu baik banget sama kami. Hari ini aku mau kasih nasihat. Nona muda yang baru datang ini kelihatannya lembut dan anggun, cantik minawan. Tapi sebenarnya, dia lagi pengen cari perhatian. Baru aja tadi, dia langsung pecat aku, dan belasan satpam lainnya. Nanti hari-hari ya. Wah, pas banget nih, kebetulan ya. Presiden direksi yang baru. Bisa sembarangan dibicarakan sama orang level kalian? SI Pengelat. Ini kan identitasku. Pasti sudah diketahui semua orang. Di sini, saya tidak akan memperkenalkan lagi. Hari ini saya panggil kalian hanya untuk satu hal, yaitu melakukan penertiban. Apa saya izinkan kalian bicara? Diam saja. Jadi cewek cantik yang manis, enak kan? Ngapain sih pura-pura jadi seram dan galak? Kalau nggak tahu, kirain menopause duluan. Masih berani ngomong? Apa aku salah dengar? Enggak. Suara tadi jelas terdengar nyata banget. Aku nggak mungkin salah dengar. Kecuali aku punya kemampuan mendengar pikiran orang lain. Tapi suara hati ini Sebenarnya dari siapa ya? Kaget-kaget aja. Bikin deg-degan. jangan-jangan dia? Presdir cantik ini, kenapa terus-terusan melototin aku? Jangan-jangan, dia terpesona oleh penampilanku yang tampan, Chen Minawan? Atau mungkin, wajahku mirip dengan kenangan masa lalunya yang manis, jadi dia mulai ngiler sama tubuhku? Kakpol, walaupun wajahnya lumayan cantik. Chen, persis seperti Dewi, dalam mimpiku, tapi sifatnya yang manja ini. Aku gak mau meladeni. Si brengsek ini berani-beraninya mengenal ke dalam hati. Kamu, Bangun.
Qin Feng. Kamu sudah bekerja di Yang Group selama 2 tahun 269 hari. Kebetulan banget. Besok, kamu genap 1000 hari di Yang Group. Bisa mengabdi untuk grup ini adalah kehormatan bagiku. So, mau bertahan berapa lama? Aku sudah lupa. Sok pamer apa sih? Jago berhitung terus hebat gitu? Cepat pecat aku. Aku masih mau balik. Piut nikmati hidup. Kalau kamu memang ingin aku memekatmu ya? Bagus, sangat bagus. Qin Feng, masa kerjamu di Yang Group tidak terlalu lama, tapi juga tidak sebentar. Tapi kenapa aku merasa kamu ingin aku pecat? Wajah. Gimana ini? Jangan-jangan cewek ini bisa menebak isi hatiku? Katanya pejabat baru pasti punya gebrakan. Kalau gebrakan itu kena ke saya tidak keberatan. Tapi harus ada alasan yang kuat dong. Kalau begitu, usaha saya selama 2 tahun ini sia-sia dong. Ibu yang bercanda. Perusahaan ini bagaikan ibu kandang saya. Mana ada anak yang tega meninggalkan ibunya. Usaha 2 tahun? Kuma untuk karya yang kuat, supaya bisa dipecat? Tidak. Pasti ada yang aneh di sini. Saya harus menyimpannya di dekat saya untuk diamati pelan-pelan. Qin Feng, kamu sangat pandai berbicara. Jadi kepala gudang, memang kurang cocok. Begini saja. Mulai hari ini, saya angkat kamu menjadi asisten khusus direktur saya. Gaji dan bonus 2 kali lipat. Apa-apaan ini? Katanya mau cari perhatian. Langsung saja memecat belasan satpam. Kok arahnya jadi beda ya? Ibu Yong, apakah ini tidak sesuai aturan? Maksudmu apa? Peraturan perusahaan menyatakan bahwa manajemen harus memberikan kontribusi besar atau khusus. Kalau tidak boleh naik pangkat melompati level. Kepala Kin hanya level P4, sedangkan asisten khusus Anda harus level P7. Ini langsung melompati 3 level. Tidak sesuai dengan peraturan perusahaan, kan? Asisten Tian benar sekali. Yang, sebenarnya saya juga merasa saya tidak mampu menjabat posisi ini. Bagaimana kalau demi mendapatkan ketampananku, dia sampai berani menggunakan jabatan tinggi dan gaji besar untuk menahanku. Percuma, aku direkturkan menjadi pria yang tak bisa kau miliki. Asisten Tian, apakah kamu meragukan keputusanku? Ibu Yong, saya tidak bermaksud begitu. Hanya saja perusahaan. Sudah. Kamu dipecat. Apa? Kamu dipecat. Apa? Saya ulangi sekali lagi. Saya adalah grup yang selama ayah saya dirawat di rumah sakit, aturan saya adalah aturan grup. Siapapun yang tidak mau mematuhinya, maka seperti asisten Tian, pergi dan angkat kaki. Selain kamu, rapat selesai. Sedangkan kamu, sekarang kumpulkan barang-barangmu, segera laporkan diri ke kantor saya. Baik, Direktur Yang. Kau ini benar-benar beruntung sekali. Asisten Tian si penjilat itu, Kentabina langsung olah. Direktur utama lama, sekarang gara-gara Xiao Qin, langsung dipecat. Kau ini apa, sama nona muda kita ini? Sudah kenal dari dulu, kalau aku kenal. Sial 7 turunan. Ayah. Sebagai seorang perempuan, saya tidak pernah dianggap oleh ayah. Selama ayah dirawat, ayah lebih memilih menyerahkan grup kepada para penggerogot itu daripada membiarkan saya yang mengambil alih. Kali ini,
Saya harus buktikan pada ayah. Perempuan tidak kalah dari pria. ITU. Anda mengkari saya? Sudah kuduga. Dia pasti menginginkan tubuhku. Ternyata kata orang-orang itu benar. Anak laki-laki di luar rumah juga harus bisa melindungi diri sendiri. Si bajingan ini, sudah untung malah sok suci. Benar-benar menyebalkan. ITU, Buyang, kalau sudah puas bersandar, bisakah Anda bangun dulu? Lenganku agak pegal. Tak usah kau sok baik. Kembali ke tempat dudukmu. CH. Jabatan tinggi P7 apa-apaan. Sepanjang hari cuma menghadap komputer, walaupun tulang pinggang tidak bermasalah, lambat laun pasti kena wase. Lebih enak waktu aku di gudang, jadi supervisor. Mau nganggur kapan saja. Yang nganggur kapan saja. Dewa turun ke bumi pun aku tak peduli. Ternyata, Qin Feng ini, dulu benar-benar parasit. TAPI, ngomong-ngomong, kalau bukan karena ada beberapa kakak baik, yang selalu melindungiku, hidup tenangku ini. Mungkin tidak akan semulus ini. Benar saja. Grup ini sudah busuk dari dalam dan rapuh di luar. Harus kuberi contoh dengan menghukum beberapa orang. Buyang. Pak Chu dari grup Haishun sudah datang. Dengar-dengar grup yang kedatangan CEO cantik. Tak kira ternyata benar. Sekretaris Xie ini juga ya. Chu si gendut ya sudah dipanggil Chu si gendut. Masa dipanggil Direktur Chu, bikin saya yang sudah kerja di grup yang, selama 2,5 tahun ini, nyaris tidak menyadarinya. Qin Feng cuma seorang, Supervisor Gudong. Gimana dia bisa kenal Chu Shengma, Presiden grup Haisheng ini? Silakan duduk. Tidak tahu apa tujuan Direktur Chu datang kali ini? Ada keperluan apa? Langsung saja, pria cari wanita. Kalau bukan demi uang, ya demi tubuhnya. Presiden cantik ini. Kelihatannya, agak kurang pintar ya. Dasar orang ini. Berani-beraninya berkali-kali, melawan dan memfitnah atasan. Nanti aku akan bersin kamu. Karena presiden yang bicara belak-belakan, maka saya Chu akan langsung ke pokok permasalahan. Ini adalah sisa pembayaran perusahaan Anda yang masih terutang pada grup Haisheng tahun lalu. Karena ketua direksi lama sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit lama, saya juga tidak enak selalu mengganggunya. Sekarang, Presiden Yang sudah kembali dari luar negeri untuk memegang kendali. Maka soal Sisa pembayaran ini, saya mohon kepada Anda untuk melunasinya. 380 juta. Proyek apa yang butuh uang sebanyak ini untuk pelunasan? Butuh uang sebanyak ini? Rincian proyeknya sudah tertulis jelas di kontrak. Pembangunan pelabuhan. Dan Jewel Belly Cable Cargo. Kapan grup yang kami mulai terlibat dalam perdagangan impor-ekspor? tentu saja tidak ada. Ini sebenarnya hanya jebakan yang dibuat Chu si gendut untukmu. Pinapuan. Pinapuan. Ya, Direktur Yang, ini bukan lelucon kecil. Kontraknya sudah jelas tertulis, hitam di atas putih. Dan juga, Ada cap perusahaan Anda. Kalau ini penipuan, maka di dunia ini tidak ada yang asli lagi. maaf Direktur Chu. Grup yang kami selama ini bergerak di bidang properti, sektor teknologi, dan perdagangan impor-ekspor. Memang tidak pernah menyentuh. Jadi, saya akan menyuruh bawahan untuk menyelidiki. Nanti saya beritahu Anda. Tidak apa-apa, kopi perusahaan Anda cukup enak. Saya tunggu di sini.
Wah, kukira dia benar-benar bisa membaca pikiranku. Ternyata cuma cemas berlebihan, bikin deg-degan. TAPI, kalau cuma menyuruh orang memeriksa, pasti tidak akan berguna. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun menganggur di gudang, dan informasi yang kudapat, kalau sesederhana itu, si gendut Chu tidak akan datang ke sini. Sudahlah, lagi pula tidak ada hubungannya denganku. Nanti beberapa hari lagi, si perempuan ini menyadari aku cuma orang tak berguna. Aku bisa pulang dan menikmati hidup lagi. Tak disangka. Seorang kepala gudang bisa mendapatkan banyak informasi. Qin Feng, kemarilah sebentar. Hampir jam pulang nih. Perempuan ini mau cari masalah apa lagi? Saya baru datang ke perusahaan, masih banyak hal yang belum jelas. Kontrak ini, tolong kamu periksa. Apakah ada masalah? Kalau berhasil, saya bisa pertimbangkan untuk menyetujui syaratmu. Tapi kalau gagal, saya tidak keberatan untuk memecatmu dengan alasan yang debut. Jadi, pertimbangkan baik-baik. Kalau begitu, saya coba dulu. Nah, aku coba dulu. Tidak mudah, sangat tidak mudah, ya. Mengkingka, dia juga tak bisa apa-apa. Benar juga, Qin Feng cuma seorang, yang tiap hari cuma bisa, kepala gudang yang malas-malasan. Tapi aku menaruh harapan pada dirinya. Tampaknya benar. Hanya dari perusahaan yang tidak terlibat impor-ekspor. Bisa dilihat, masalahnya ada di kontrak. Yang Qianyun ini, tampaknya tidak mudah dibodohi, ya. Aku. Qin Feng, kamu sebagai karyawan senior perusahaan, masalah seperti ini saja tak bisa atasi kan? Ini, Direktur Yang, Kira, grup Yang di Jiangsheng bisa dibilang perusahaan ternama. Sekarang biarkan seorang manajer gudang melihat Kira isi kontrak. Kamu tidak takut diejek dunia bisnis Jiangsheng? Director Chu, ini yang Anda tidak tahu. Nah, pagi ini, direktur kami yang sudah mengangkat Qin Feng sebagai asisten khusus direktur. Sekarang, dia yang melihat detail isi kontrak. Sudah cukup kan? I am Kampong. Mungkinkah benar-benar bisa menjadi Phoenix emas? kamu. Dasar imut. Memangnya kenapa kalau aku administrator gudang? Administrator gudang, apa urusanmu? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Gue bilang gitu. Terus mau apa? Gigit aja gue. Kalau berani, gigit aja gue. Ayo, ayo. Sudah. Qin Feng, Director Chu, sebagai perwakilan Haisheng Group, kamu berani berkata seperti itu di hadapannya? Berkata seperti itu. Bukankah itu berarti kamu sama sekali tidak menghargai Haisheng Group? Hari ini kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas padaku, aku akan... Apa wanita ini benar-benar mau memecatku? Kamu mengundurkan diri sendiri. Aku mau dipecat. Bukan mengundurkan diri. Tidak. Wanita ini agak aneh. Mengkingka. Ada yang salah? Direktur Yang, kalau kamu terus menunda-nunda waktu seperti ini, maka aku akan memanggil tim hukum untuk mengunjungi perusahaan Anda. Yang Qinyan, kamu kan dijuluki wanita tercantik di Jiangsheng. Nanti setelah aku menghancurkan keluarga yang sepenuhnya, lihat bagaimana caramu berlutut di hadapanku dan memohon padaku. Direktur Yang, tim hukum Haisheng Group, bukan main sulitnya. Kalau mereka datang ke perusahaan, mungkin akan sulit diselesaikan. Mengkingka, aku harus benar-benar memohon padamu. Baru kamu mau bertindak?
Kalau dipikir-pikir, wanita ini selain wajahnya dan tubuhnya yang oke, memang nggak ada kelebihannya sama sekali. Bahkan sebelum proyek selesai, kontraktor perlu verifikasi kualifikasi. Hal sederhana ini aja dia nggak ngerti. Kalau yang grup diserahkan ke dia, pasti bangkrut nantinya. Iya ya, ini, kok aku nggak kepikirannya. Qin Feng, terima kasih banyak. Terima kasih padaku. Wanita ini ternyata memang ngincar tubuhku. Harus jaga jarak sama dia nih. Pak Chu, konti ini sudah saatnya dihentikan. Kalian yang grup mau ingkar janji? Ini kan dari awal adalah kontrak yang tidak punya kekuatan hukum. Mana ada istilah ingkar janji? Nyonya Yang, saya jadi nggak ngerti nih. Di kontraknya, tertulis jelas hitam di atas putih. Masa nggak dilindungi hukum? Kami yang grup tidak pernah terlibat dalam perdagangan impor-ekspor. Sekaligus, juga tidak punya izin usaha. Kalian sebagai kontraktor, nggak dicek sama sekali. Tanya nih Pak Chu, kontrak kayak gini, punya efek hukum nggak? Kamu, Dia tahu dari mana sih? Tapi kalau dipikir-pikir, memang benar juga. Lagian, wanita ini kan lulusan Stanford Business School. Orang yang pintar. Bisa melihat kesalahan yang begitu jelas. Ya wajar saja. Jadi Bapak Chu, masih mau tinggal minum kopi? Saya sedia banyak. kamu. Ibu Yang, sungguh tak menyangka bisa terjadi kesalahan sebesar ini. Saya sekarang langsung kembali untuk memeriksa. Kalau memang benar terjadi, nanti saya pasti datang minta maaf. Hati-hati di jalan, saya tidak antar. Hello, rencananya gagal. Kenapa bisa? Secara detail tidak jelas, tapi yang Kianyun hari ini terasa agak beda dari biasanya. Oke, saya paham. Kamu pulang dulu. Qian Yun, sepertinya sudah waktunya kita bertemu. Ibu Yang, masalah sedetail ini bisa Ibu perhatikan. Sungguh luar biasa. Jago banget menjilat. Ini cuma pengetahuan dasar saja. Kalau sedikit lebih teliti, bukannya bisa dihindari? Ayah, ini sebenarnya pengetahuan yang paling dasar. Tapi tetap saja, Daibaken Ola bawahan, bahkan hampir membuat perusahaan menanggung kerugian hingga 3,8 miliar rupiah. Qin Feng, jangan-jangan kamu diutus langit untuk membantuku memecahkan masalah? Sudah, Sekretaris Xie. Kamu pulang dulu saja. Saya dan asisten khusus Qin masih ada hal lain yang perlu dibicarakan. Pak yang biasanya sangat ramah dan mudah didekati. Masa ayah saya takut sama Anda? Cekat. Sangat cekat. Takut kamu tergoda dan memakanku. Dasar munafik. Wajah. Siapa yang tan? Cantik enggak? Cantik. Cantik. Kalau gitu, mau lihat lebih dekat lagi? Mau. Si Perea Kessel yang menibakan ini. Hampir saja aku terjebak. Menggara. Pak Yang. Kalau nggak ada urusan lain, saya duluan ya. Tunggu. Malam ini aku lagi mood bagus. Temani aku makan malam. Makan malam? Kenapa? Nggak mau? Pak Yang. Ini. Saya. Di atas ada ibu tua 80 tahun yang harus dihormati.
Di bawah ada anak pabulan yang harus diurus. Jadi Pak Yang, Anda lebih baik cari orang lain saja. Semua aturan tak tertulis. Dimulai dari 1 kali makan malam. Aku nggak mau kena jebakanmu. Dasar kamu, Qin Feng. Di matamu. Aku sama sekali nggak menarik ya? 1 juta. Untuk makan malam. Yang bener? Cewek ini, sampai segitunya ya kelaparannya? Mau nyogok gue 100 juta buat main belakang? Atau... Nggak boleh. Sifatnya buruk banget. Jangan nanti. Gue yang jadi korban. 200 juta. Nggak. 300 juta. Buyang, ini bukan masalah uang. 500 juta. 500 juta. Temani aku makan. Atau, kamu bisa pilih untuk serahkan surat pengunduran diri besok. Pilih sendiri. Ganteng itu. Memang gampang bikin masalah sendiri ya. Halo, ada reservasi untuk berdua? Carikan tempat yang sepi. Baik, silakan lewat sini. Lihat dulu. Mau makan apa? Beberapa menu andalan ini lumayan enak. Wajah, 1 porsi makanan pembuka. Aja harganya ratusan ribu. Keluarga macam apa yang bisa makan di sini? Tunggu. Sekarang kan gue juga punya uang tunai puluhan triliun. Masa segini aja nggak sanggup? Ini. Sama ini. Pesan 2 porsi. Cuma seorang kepala gudang kecil? Kok kekayaannya puluhan triliun? Jangan-jangan, dia punya identitas lain yang tersembunyi? Qian Yun, kebetulan banget. Bisa ketemu kamu di sini. Siwa, kamu makan di sini? Temani beberapa teman. Tuan Yang ini agak asing. Dia adalah... Halo, saya. Qin Feng, saya karyawan Direktur Yang. Oh, ternyata karyawan grup Yang. Qian Yun, kamu masih seperti dulu. Perhatian pada bawahan. Wah, nyaris. Kalau bukan karena aku buru-buru duluan, bilang aku cuma seorang karyawan, biar si pria tampan ini tahu, kalau aku yang mengejar, Yang Qian Yun bukan ancaman baginya, dengan sikapnya yang sok manis itu. Malam ini, pasti bakal cari sasaran. Pintar juga aku. Siwa, memang dia sedang mengejar aku. Tapi dia, selama ini bukan tipe orang yang suka main-main. Pasti Qin Feng salah paham. Baiklah, ada beberapa teman di sana, aku permisi dulu. Nanti aku cari kamu lagi. Cuma ngobrol sebentar, lalu buru-buru pergi. Pasti pergi menyuruh orang menyelidikiku. Tapi gak apa-apa, identitasku, mana mungkin bisa diselidiki oleh si pria tampan, yang sok manis itu. Qin Feng, aku ke toilet dulu. Baik. Ya, betul. Yang namanya Qin Feng itu, aku mau tahu semua datanya. Benar-benar seperti yang dikatakan Qin Feng. Aku butuh semua datanya. Begitu dulu. Qian Yun. Maaf, Qian Yun, aku nggak tahu itu kamu. Jadi, tadi kamu telepon siapa? Aku. Teman aja. Siwa. Kita sudah kenal 3 tahun. Kamu punya teman yang jadi detektif. Qian Yun, aku melakukan semua ini demi kamu. Demi aku? Jadi, kamu malah menyelidiki orang di sekitarku? Qian Yun. Aku nggak ada niat jahat. Percayalah, ya?
Siwa, kamu yang kayak gini, bikin aku merasa asing banget. Ayo kita pergi. Tunggu. Ini, masakan belum diantar. Aku bilang pergi. Cewek ini, jangan-jangan baru putus cinta? Biang. Ini mau maksa ya? Cuma ciuman doang. Segitunya? Itu kan ciuman pertamaku. Menurutmu segitunya apa enggak? Yang Kianyun bilang benar. Enggak segitunya. Santai aja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Hello. Baik, Paman Su. Aku segera ke sana. Pasang sabuk pengamannya. Ini sudah malam begini, kita mau kemana? Terus, bisa nggak kamu nyetirnya pelan-pelan? Pyuken, kamu malam-malam gini, bawa aku ke rumah sakit buat apa? Jangan-jangan cewek ini punya masalah yang susah diungkapin. Terus mau minta aku nemenin dia, buat periksa? Kepalamu ini. Sehari-hari mikirin apa sih? Jujur aja ya. Ayo, baru aja nelpon dari rumah. Bilang dia udah sadar. Pyuken, ayahmu sadar ya sadar aja. Bawa aku PA. Tadi dia bilang mau bertanggung jawab padaku. Masa ia mau bawa aku ketemu orang tua? Udah, jangan banyak cakap. Ikut aku. Ayah. 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 Kamu baik-baik saja? Chen Yun. Tak kusangka kau akhirnya kembali. Ini siapa? Teman sekelasmu yang baru pulang dari luar negeri? PAK Yang, dia bukan teman sekelas Kianyun. Dia cuma seorang pengawas di gudang bapak. Entah kenapa Kianyun begitu istimewakan dia. Tidak cuma mengajaknya makan di restoran mewah, tapi juga membawanya ke sini. Chen Yun. Ini sebenarnya bagaimana? Apa hubunganmu dengannya? Ayah. Zaman sekarang. Tidak bersalah tapi kena getahnya. Tapi memang wajar. Kalau bapak yang satu ini sedikit lebih cerdas, mungkin tidak akan sampai nyaris kini hingga jadi tumbuhan. Siapa? Siapa yang bicara? Pak, di sini tidak ada yang bicara. Tidak mungkin. Aku baru saja jelas-jelas mendengar suara. Ayah. Yang Bapak dengar tadi, mungkin adalah suara hati Qin Feng. Tapi dari situasi saat ini, tidak semua orang bisa mendengarnya. Dan lagi. Sepertinya dia sendiri juga tidak tahu. Bapak jangan tunjukkan dulu, secara detail. Nanti aku jelaskan lagi. Suara hati? Mungkin. Aku baru bangun. Fungsi tubuh belum pulih sebenarnya. Jadi ada halusinasi. Kukra, dia bisa mendengar suara hatiku. Aku hampir mati ketakutan. Tapi ngomong-ngomong, Pak tua ini sebenarnya baik juga. Peduli juga sama bawahannya. Ingat tahun pertama aku datang, saat aku jaga malam tahun baru, dia sendiri yang antar satu kotak pangsit. Sayangnya orang baik tidak panjang umur. Mengganggu kepentingan orang lain. Hasilnya, jadi begini jadinya. Xiaochen. Tidak apa-apa. Kamu pulang dulu saja. Lao Su, antarkan dia. Silakan. Paman Yang. Kalau begitu, jaga kesehatan. Aku akan datang menjenguk lain kali.
Prinsip hidupku adalah menghindari kerja lembur. Kalau begitu, aku duluan ya. Kalian lanjut ngobrol. Tunggu. Qin Feng. Aku masih ada yang mau tanya. Sayang, sungguh. Sudah. Kalau bahkan kegagalan kecil ini, kamu tidak tahan lagi. Lebih baik cepat-cepat beri aku kembali ke negara M itu. Terus quand jadi bekerja ku si piringmu. Bapak, ini kamu lihat? Aku berusaha keras di depan dan belakang orang. Tapi hasilnya hanya meninggalkan apa? Pengelola gudang yang tidak berguna. Ini tidak aneh? Memang agak aneh ya. ITU. Bapak yang. Sebenarnya kejadian hari ini. Benar-benar hanya salah paham. Murni salah paham. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Salah paham apa? Qin Feng, kamu bicara apa? Ibian, kamu tidak boleh menindas orang jujur. Waktu itu jelas kamu yang aktif menciumku. Tidak. Tepatnya, Anda merebut dengan paksa ciuman pertamaku yang kusimpan selama 25 tahun. Kamu tidak boleh ingkar janji lo. Aku menahanmu di sini. Aku ingin bertanya. Apa yang kamu pikirkan dalam hati? Semuanya benar? APA, kamu bisa mendengar suara hatiku? Kamu bisa dengar isi hatiku? Qin Feng, sebenarnya. Tidak. Bukan ITU maksudnya. Hari ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Di dalam hatimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Oh, jadi mau nutup mulutku ya? Sudahlah. Walaupun agak dirugikan, tapi melihat Pak Direktur lama dulu cukup baik padaku, aku tidak akan berhitung lagi dengan mereka. Kalau begitu aku mengerti. Kalau tidak ada hal lain, aku akan... Tunggu, Qin Feng, ITU. Aku terlalu lelah. Tidak bisa menyetir. Nanti tolong, antarkan aku pulang. Wanita, sungguh merepotkan. Kalau begitu, aku tunggu di bawah. Sayang. Kalau menurut ucapanmu, Qin Feng ini benar-benar seorang anak orang kaya yang punya uang tunai 10 miliar, ya? Apakah dia anak orang kaya atau bukan? Aku tidak tahu pasti. Tapi ini memang isi hatinya. Seharusnya tidak mungkin palsu. Dengan kemampuan grup yang sekarang, pun hanya memiliki si Rang, kepala gudang kecil, tapi dia bisa memiliki 10 miliar. Latar belakang Qin Feng ini tampaknya tidak sederhana. Jadi, aku baru mencegah ayah untuk memberitahu soal kita bisa menguping isi hatinya. Di satu sisi, untuk menghindari masalah yang lebih banyak. Di sisi lain, benar-benar ada orang yang ingin mencelakaimu. Anakku, sudah besar. Dulu ayah meremehkanmu. Lakukan saja dengan tenang. Terima kasih, ayah. Percayalah. Alarm. 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 Penghalang dimensi. Terpengaruh oleh nebula yang tidak diketahui. Akan ditutup dalam 30 hari. Tuan Rima, segera selesaikan. Tugas Kat oleh CEO Kantik. Kalau tidak bisa diselesaikan, bagaimana ini? Tuan rumah tidak hanya akan terjebak selamanya di dunia ini, tapi juga akan menghadapi salah satu dari 4 hukuman berikut. Tangan dipotong, Kaki dipotong. Impotensi seumur hidup. meledak di tempat. Masih adakah keadilan di dunia ini? Qin Feng. Ada APA? Tidak apa-apa. Cuma dikibuli seseorang. Ayo pergi. Berdiri bodoh apa? Ayo duduk sini. Tidak. Tidak usah. Kenapa? Takut aku memakanmu? Tenang, aku belum sehaus itu. Apa maksudnya belum sehaus itu?
Kurasa kamu sudah terlalu lama tidak dapat mau melakukan pelecehan seksual padaku. TAPI sudahlah. Kalau dia mau melecehkan, biarkan saja. Kamu, siapa suruh aku? Cuma punya waktu kurang dari 7 bulan. Kamu kena penyakit mematikan? Tinggal. Kurang dari sebulan lagi. Jangan-jangan, dia benar-benar kena penyakit mematikan? Pak Yang. Anda, kenapa? Wanita ini kenapa sih? Selalu heboh saja. Masa sih, sungguh tidak seimbang hormonnya ya? Qin Feng, tenang saja. Perusahaan kami pasti tidak akan menyia-nyiakan karyawan yang baik manapun. Kamu juga harus kuat. Sekarang ilmu kedokteran sudah sangat maju. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan, Pak Yong. perkataan Anda. Kok membuatku agak... Nona, kau sudah pulang. Paman Su, bersihkan satu kamar tamu untuknya. Qin Feng, malam ini, kau menginap di rumahku. Besok pagi aku antar kau ke rumah sakit. Aku, Belum juga menemukan alasan. untuk memecatku. Mela, Menginap di rumah CEO wanita dulu. Makan malam belum habis beberapa suap, sudah disuruh pergi. Entah, di rumah orang kaya ini, ada mie instan gaya? Sudahlah. Cari di luar dulu deh. Rumah orang kaya ini, gede banget ya, nanti kalau pulang. Jangan beli rumah segede ini. Kok lampunya nyala? Yang Zong, kalau sudah puas bersandar, bisakah kamu bangun dulu? tanganku agak pegal. Aku ini wanita tercantik di Jiangcheng. Aku ini wanita tercantik di Jiangcheng. Orang yang ngejar aku, bisa mengantre sepanjang beberapa jalan. Dia berani-beraninya masih mengeluh tentangku. Benar-benar menyebalkan. Saya Pak? Jangan-jangan. Qin Feng. Hai. Kamu. Kamu. Apa ya? Dengar dulu ya. Barusan kan kamu yang dorong aku duluan. Bukan urusanku. Pergi, sayap. Qin Feng sialan. Kalau bukan karena kamu menderita penyakit mematikan, aku pasti sudah. Galak banget sih. Memang galak. Sepertinya, rencana kita harus dimajukan. Cewek ini. Baru pagi-pagi, sudah mau merusak ketenangan hatiku. Mimpi. Jangan-jangan cewek ini. Ni angkat ya. Qin Feng, Aku akan bunuh kau. benar-benar macet. Kamu bilang apa? Aku nggak dengar.
Qin Feng, kamu balik sini. Kamu masih berani ketawa? Kamu mau aku pecat ya? Kamu segitu pengennya dipecat sama aku? Mimpi kali. Jangan lupa. Barusan kalau bukan aku yang bantu, kepalamu sekarang masih nyangkut di bawah meja kopi, masih menggeliat-geliat. Kamu sendiri yang bilang barusan. Kamu. Katakan saja. Gimana caranya? Baru bisa memecat aku? Bagaimana kalau kamu coba minta sama aku? Cewek ini memang dari sananya kurang ajar ya, seharusnya tadi kupukul pantatnya lebih keras lagi. TAPI. Ngomong-ngomong, rasanya tadi lumayan enak juga. Qin Feng. Duduk yang baik. Mau apa? Teddy, tadi itu, saya Pamirka? Kamu tanya aku juga mau tanya kamu. Maksudmu? Target mereka adalah aku? Aku cuma seorang admin gudang biasa-biasa saja, selain wajahku yang terlalu ganteng sampai bikin orang iri. Aku nggak ada salah apa-apa. Mana mungkin aku berurusan sama orang-orang itu? Siapa suruh kamu punya ayah yang hebat? Apa orang-orang tadi? Ada hubungannya dengan ayah yang dirawat di rumah sakit? Aduh, cewek ini mau bikin ulah apa lagi? ITU, direktur yang Sekarang, kurang tepat ya? Qin Feng, aku tahu kamu bukan orang biasa. Jadi, bisakah kamu beritahu aku, kenapa ayahku harus dirawat di rumah sakit? Aku mohon. Aduh, aku kaget setengah mati. Aku kira tadi malam perempuan itu, waktu aku tidur, mencoba melepas celanaku. Pak yang itu sekarang sudah naik jabatan. Tapi aku cuma seorang admin gudang biasa saja. Yang di level atas itu aku. Enggak. Gudang Adalah tempat yang campur aduk. Bisa dapat banyak informasi dari sana. jadi pasti kamu tahu. Perempuan ini, Kapan? Kepalanya jadi pintar? Kejadian tadi kamu lihat kan? Di mobil ini, cuma ada kita berdua. Mereka bukan menyerangmu. Berarti pasti aku. Jadi, kamu harus bantu aku. bisa? Ini. Aku serius, Qin Feng. Kalau kamu mau bantu aku, apapun syaratnya, Aku bisa terima. Syarat apapun bisa. Selama aku bisa melakukannya, aku bisa terima. Kalau gitu, bisakah kamu dalam sebulan? memecat aku? Kamu nggak bisa pikirkan. Sierra Lane? Nggak usah, yang ini saja sudah cukup. Dari awal sampai sekarang, yang dipikirkannya cuma mau dipecat. Jangan-jangan, memang karena dia kena penyakit parah. Mau sendiri, pergi dengan tenang dari dunia ini. Makanya, baik. Aku setuju. TAPI. Tapi apa? Sekarang kamu harus baik-baik. Ikut aku ke rumah sakit. Aku kan gak cedera. Ngapain ke rumah sakit? Ini bukan urusan. Apa? Gagal. Gagal. Sekelompok orang, bahkan sepasang pria dan wanita saja tidak bisa ditangani. Pihak Haksu. Setengah bulan lagi, grup yang akan mengadakan rapat pemegang saham. Sekarang tidak hanya yang Qianyun yang kembali. Bahkan yang Guohui juga sudah sadar.
Kalau terus ditunda seperti ini, mungkin Tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang yang sudah sadar itu, bisa kita buat tidur lagi. Ini juga bukan pertama kalinya. Soal nona besar itu, bisa pakai cara yang khusus. Perempuan, kan? Begitu sudah berhasil dikuasai, pasti nurut dengan patuh. Tidak ketahuan. Saat orang kita sampai di sana, sudah tidak ada jejak sama sekali. Dan CCTV di persimpangan jalan juga sengaja dirusak. Baik, Saya mengerti. Direktur Yang, bagaimana kalau saya pergi ke luar negeri untuk mencari beberapa bodyguard? Kalau lawan sengaja menargetkan kita, menu bodyguard yang paling hebat sekalipun, tidak akan berguna. Tapi tinggal setengah bulan lagi. Rapat pemegang saham akan dimulai. Kalau Anda begini, jangan-jangan terjadi sesuatu. Biar saya pikirkan lagi. Pemeriksaan sudah selesai? Ayo pergi. Kemana? pemeriksaan pranikah sudah selesai. Tentu saja untuk mendaftarkan pernikahan. Aduh, jangan-jangan kamu nggak siapin apa-apa ya, sama sekali? Aku. Pemeriksaan pranikah aja udah dilakukan. Cewek ini mau apa lagi sih? Jangan-jangan mau cek barang dulu? Tapi di sini, kan nggak cocok. Bu Yang, gimana kalau aku siapin sesuatu? Kemari. Chin Feng, bisa nggak kamu serius dikit? Bukannya kamu yang suruh aku ke rumah sakit? Kok malah nyalahin aku? Aku tadi. Penyakit mematikan kayak gitu. Kan dia nggak mau. Banyak yang tahu. Oke. Cuma urusan catat nikah kan? Selama kamu bisa cari tahu, siapa yang bikin ayahku dirawat di rumah sakit? Aku yang Kianyun. Akan nikah sama kamu. Masa ada yang mau nikahin kamu? Apa katamu? Kita bicara dulu, satu hal, satu urusan. Aku bantu kamu, supaya kamu pikat aku. Bukan piat nikah sama kamu. Kamu. Sudah, nggak catat nikah ya udah. Ngomong-ngomong, ayah dan anak ini benar-benar bodoh. Yang gue hui itu kan, direktur perusahaan publik yang terhormat. Bukan preman jalanan. Siapa yang bisa deket sama dia? Pikir pakai otak. Jawabannya langsung ketemu. Yang bisa deket sama ayahku. Masa iya? Mungkinkah Paman Su? Mas Lamyu, dia tahu semuanya. Menurut analisis Qin Feng, berarti dia. Sejak Papa terakhir kali mendengar isi hati Qin Feng, sebenarnya di dalam hati sudah mulai curiga. Tapi Paman Su kan sudah mengikuti Papa lebih dari 20 tahun. Sangat hati-hati, tidak pernah melakukan kesalahan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Apa motifnya? Untuk menyakitiku. Tapi selain dia, tidak ada lagi yang bisa mendekatimu. Masalah ini, biarkan Papa pikirkan lagi. Justru rapat pemegang saham 2 minggu lagi. Apa pendapatmu? Aku. Papa akui, sebelumnya Papa punya prasangka padamu. Tapi setelah mengamati, Papa salah. Papa memutuskan, kamu yang akan menggantikan sebagai direktur utama grup yang berikutnya. Tapi, keputusan Papa adalah keputusan Papa. Kamu akhirnya tetap harus melewati ujian dari para paman di dewan direksi. Soalnya yang dipertaruhkan grup yang bukan cuma keluarga kita saja. Papa. Papa tenang saja. Aku tidak akan mempermalukan Papa. Sedangkan si Qin Feng itu, Papa, aku belum sempat memberitahu Papa. Dia sepertinya mengidap penyakit parah. kok bisa begitu?
Kalau tidak, kenapa dia tidak menikmati perlakuan bagus ini? Malah setiap hari minta aku memecatnya? Sungguh disayangkan. Aduh, siapa yang mengutuk aku? Siapa yang nyumpahin aku? Mau apa sih kamu? Maaf, aku tadi nggak lihat kamu. Kamu kok bisa datang ke sini? Aku mau jenguk bapakmu. Papaku baik-baik saja. Pulang sana. Sayang, ada yang mau jadi emosi nih, tapi aku nggak bilang siapa. Qianyun, antara kita memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku sama sekali nggak punya niat jahat padamu. Dan kedatanganku kali ini adalah untuk mengundangmu untuk menghadiri sebuah acara bisnis. Ini akan membantumu nanti dalam mengelola perusahaan yang... Sebelum kamu marah, Ya pasti nggak ada niat jahat dong. nanti setelah marah-marah, belum tentu lagi. TAPI. Ini juga bukan urusanku. Kalian berdua mendingan sekarang juga cari hotel. Biar aku bisa Lanjut. santai-santai saja seharian. Oak. Acara biasa aja kan? Aku ikut. Serius? Wah, bagus sekali. TAPI. Aku mau bawa dia ikut. Kamu gila ya? Aku bisa ikut pestanya. TAPI. Aku mau bawa dia. Cewek ini apa, sakit jiwa ya? Masa nggak sadar? Dia cuma pengen. Tebak-tebakan karakter Kun sama kamu, ngajak aku ngapain? Sudah lama tidak diisi, takut tidak cukup ya? Chin Feng. Direktur Yang, ada APA yang perlu and parent talkin? Aku lihat sikapmu. Kayaknya nggak mau banget. Pergi bareng aku ya? Ini, Qian Yun. pesta kali ini, yang datang semuanya orang-orang penting dan terpandang di kota Jiang. Bahkan ada beberapa yang sampai pamanmu harus perlakukan dengan sopan. Kamu bawa orang luar gini? Kurang tepat deh. Cowok ini oke juga, bisa diajak. Kalau pestanya memang sepenting itu, malah seharusnya aku bawa seorang asisten. Kalau enggak, Aku cuma seorang perempuan. Mana bisa menghadapinya? Iya kan? Tapi, Siwa, kamu terus-terusan nggak mau aku ajak orang lain? Apa ada maksud lain? aku nggak ada maksud lain. Kalau gitu, aku akan bilang ke panitia. Sampai ketemu nanti malam. Baik, terima kasih. cewek ini aneh ya. Kok tiba-tiba jadi paham? Ayo, Mau kemana? Ikut aku pulang. Sayang. Nanti biar kamu. Rasa hebatnya aku. Mau apa? Tentu saja memilihkan baju untukmu. Kalau tidak, kalau pakai baju ini ke pesta, Pilih. Pilih baju. Banyak sekali ya. Gimana milihnya? sudahlah, biar aku yang pilihkan untukmu. Tidak boleh. Jangan. Tidak boleh. Bagaimana kalau yang ini saja? Ganti pakai ini. Lumayan. Kamu. Suka saja. Bagus apanya, memangnya orang kaya. Semuanya suka, menyiksa diri sendiri? Bisakah kamu beritahu aku? Tidak suka. Tidak mau. Tidak cocok. Siapa yang tanya itu? Lalu mau tanya apa?
Aku cantik tidak? Aku cantik nggak? ITU. Bos Yang. Sebenarnya aku. Sudahlah, cuma bercanda. Sebenarnya, kamu memang cantik. Tapi siapa suruh aku, nggak beruntung menikmatinya. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Nanti, aku lihat kamu. Masih mau jujur nggak sama aku? Sudah selesai semuanya? Tenang saja, kalau aku yang turun tangan, nggak ada wanita yang nggak bisa kutaklukkan. Kamar sudah kusiapkan untukmu. Bahkan sudah kutaruh orang jaga di pintu. Malam ini, Nikmatilah malam indahmu. Yang Qianyun, kamu kan suka bersikap dingin. Nah, malam ini, aku nggak cuma mau kamu menjadi wanitaku, tapi juga sisi paling genitmu akan kunggah ke internet, biar semua orang bisa menikmatinya. Kok si cowok ganteng ini datang? Bukan orang penting, cuma orang yang dibawanya. Tapi bagus juga. Kebetulan malam ini. Kita selesaikan dia sekaligus. Memang pantas disebut wanita tercantik di Jiangcheng. Reputasinya memang layak. Pria muda di sampingnya juga kelihatan oke. Entah dia anak siapa, kayaknya asing ya. Kemungkinan besar. Baru pulang dari luar negeri, habis melapisi emas. Ini kan petugas gudang, nggak usah bilang. Ganti baju. Hampir saja nggak kenal. Apa? Cowok ganteng ini cuma petugas gudang? Sayang sekali wajahnya yang tampan. Petugas gudang aja. Bisa masuk tempat eksklusif kayak gini. Jangan-jangan. Dia punya hubungan khusus sama keluarga yang... Memang gue. Terlahir dengan wajah yang bikin iri. Chu Yang Jenda, kamu juga nggak kalah. Perutmu yang gendut ini, kayaknya nggak ada tandingannya. Di sini. Cari mati. Berhenti. Hachu. Berani-beraninya kamu pukul orang saya, di depan saya. Apa kamu nggak menghargai grup yang sama sekali? Yang Xinyan. Jangan kira karena ayahmu yang guohui, kamu bisa semena-mena di sini. Ingat, kamu belum jadi direktur utama yang sebenarnya. Direktur utama, Pak Chu. Kamu juga jangan lupa, grup Pai Sheng masih berutang penjelasan pada grup yang... Kamu. Kok tiba-tiba rasanya kayak jadi gigolo ya? Tapi, makan nasi basi kayak gini, memang enak banget. Aku suka. PAK Chu. Kita semua orang dalam. Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Qianyun. Beberapa orang di sana adalah rekan lama ayahmu, sekaligus pemegang saham terbesar perusahaan. Aku akan ajak kamu berkenalan, agar nanti kamu bisa Masuk ke perusahaan sendiri. Gak apa-apa, kamu pergi saja. Aku jalan-jalan saja. Lelaki besar begini, malah mainan barang perempuan. Sungguh kemayu. Sungguh kemayu ya. Dengar, Chu si gendut. Kau ini siotikus ya? Apa maksudmu? Benar-benar hantu yang susah diusir. Baik, Qin Feng. kau tunggu saja. Kuharap setelah malam ini, kau masih bisa seperti sekarang. Sombong dan bandel. Tidak baik. Wanita itu akan celaka. Bukannya suka pura-pura Suki? Nanti, kau akan jadi perempuan yalang di hadapanku. Chen Sao. Jaga baik-baik. Nanti setelah aku puas, kalian pasti dapat bagian. Sayap.
Tempatnya seluas ini, gimana caranya aku cari? Yang Qianyuan. Kayaknya aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Mau apa? Cepat ke sana. Pak! Pak Chu dipukuli orang. APA. Bos, gimana nih? Saka-sakalau. Pokoknya pesan sudah kusampaikan. Kamu tunggu di sini. Aku bawa mereka berdua turun lihat-lihat. Bos, bantuin dong. Pura-pura apa sih? Sekarang juga. Sok-sokan deh. Sayang. Santai aja. Ayo kita coba yang lebih seru. Awalnya aku mau main-main dulu sama kamu. Karena kamu begitu menggoda. Aku akan memberi makan kamu dulu. Siapa? Chen Xiao. Tolong buka pintunya dulu. Pak Chu mau ketemu Anda. Si gendut brengsek. Waktunya dipilih-pilih banget. Sayang. Jangan buru-buru. Aku segera kembali. Memangnya ada apa? Kamu kenapa? Pak Yang. Pak Yang, apakah Anda di dalam? Aneh ya. Mungkinkah aku salah kamar? Aku sangat ingin. Cepat berikan padaku. Dia ini, obat yang diberikan seberat apa ini? Tidak bisa, harus segera pergi. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Cepat, anak itu ada di sana. Reaksinya cepat sekali. Astaga, kita sedang kabur, bukan bulan madu. Tenanglah kamu. Ternyata dia menginginkan tubuhku. Kari. Meski harus gali sedalam-dalamnya. Orang itu harus kalian temukan untukku. Siap, kalian berdua ke sana. Kamu ikut aku. Wajahmu kenapa? Nanti kalau si bocah itu tertangkap, aku akan buang dia ke laut untuk umpan ikan. ITU, kamu baik-baik saja? Kalau kamu, Jizrudak Bobby, menurutmu baik-baik saja atau tidak? Itu kan
Keperawanan yang kujaga selama 25 tahun. Begitu saja hilang. Direktur Yang, Anda baik-baik saja? Kenapa aku di rumah sakit? Katakan sesuatu. Direktur Yang, Anda benar-benar tidak ingat apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam? Jadi, tadi malam, aku benar-benar sudah. Secara spesifik, aku juga kurang jelas. Tapi melihat ekspresi asisten Qin yang terluka, sepertinya. Iya, ya? Dia masih berani merasa terluka? Dia anggap aku apa sih? Kerbau membajak sawah. Aja nggak sekejam dia. Dia bilang kamu babi. Kamu makian dia kerbau. Memang bukan satu keluarga. Nggak bakal jadi satu pintu, ya? Coba lihat, kalian berdua ini. Ada gunanya apa, Pamo? Ini benar-benar bukan salah kami. Iya, ayah angkat. Anak itu sifatnya kayak tikus. Kami sudah membongkar seluruh hotel, tapi nggak ketemu. Sudah, masalah hari ini. Jangan dibahas lagi. Sebelumnya, aku sudah minta tolong ke teman lamaku. Mereka akan memanfaatkan kondisi kesehatan yang Guo Hui untuk memajukan rapat direksi ini. Yang harus kalian lakukan adalah enggak. Dengan cara apapun. Harus kalian halangi yang Qianyun datang ke perusahaan. Dengar enggak? Yong Goi, bertahun-tahun aku menahan malu. Akhirnya bisa balas dendam. Apa ini? Bukannya kamu yang suruh aku menyelidiki soal mantan direktur utama ya? Semuanya sudah di sini. Halaman terakhir. Aku juga buat daftarnya. Kamu periksa satu persatu saja. Banyak sekali. Memangnya kenapa? Direktur Yang, saya harap Anda mengerti. Yang berdiri di depan Anda ini hanyalah seorang kepala gudang. Bukan detektif Conan. Kok kamu masih berpikir aku bisa langsung menentukan target untukmu? Bercanda apa ini? Jadi kamu pikir aku punya ilmu gaib, bisa meramal gitu? Tapi ini terlalu banyak. Mau mulai dari mana aku mencarinya? Pokoknya, semuanya sudah kuberikan padamu. Sisanya, itu urusanmu sendiri. Halo, Ayah. Rapat Dewan Direksi diadakan sore ini. Baik. Aku akan segera ke sana. Surat pemecatannya mana? Bukannya dulu kamu sudah janji padaku? Asalkan aku bantu kamu menyelidiki, kamu akan memecatku. Sampai segitunya kamu ingin meninggalkanku? Ini bukan soal meninggalkanmu atau tidak. Pokoknya, sebaliknya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan padamu. Kalau begitu, aku juga. Kalau begitu aku... Apapun yang terjadi, biarkan aku menemanimu. Jangan tinggalkan aku, boleh? Aku. Sayal. Benar-benar mau nyawaku. Wanita ini kenapa susah sekali dihadapi? Seleka. Bodoh, aku hanya bercanda. Perusahaan sore ini dimajukan, mengadakan rapat dewan direksi. Aku harus pergi ke perusahaan. Kamu temani aku pergi, sekalian. Buatkan surat pemecatan untukmu. Sudahlah. Aku ganti baju dulu. Kamu naik mobil dan tunggu aku.
Pesonaku yang sialan ini. 10 miliar. Aku ingat waktu kecil, orang terkaya di desa, asetnya hanya jutaan. Sekarang aku 10.000 kali lipat darinya. Mulai sekarang, aku pasti di depannya, pamer dengan baik. Hanya saja tidak tahu. Setelah aku pergi, wanita bermarga yang ini, apakah akan sedih dan kecewa? Lagi pula, pertama kalinya, diberikan padaku. Sayal. Dia berani lagi sekali. Dia masih berani coba lagi. Nggak bisa, cewek ini belum ngasih surat pemecatan ke gue. Dia nggak boleh kenapa-napa. Hadirin sekalian, Karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Tunggu. Lau Chen, ada yang mau disampaikan? Kakak Yang. Orangnya kan belum lengkap. Maksudmu Chen Yun? Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Seharusnya sebentar lagi sampai. Kita semua. Bicara dulu aja. Kalau begitu kita. Orang yang belum datang yang gue maksud. Bukan cewekmu yang sok-sokan karena beberapa tahun sekolah di luar negeri, pulang, lalu mau ngatur-ngatur si cewek kecil itu. Lalu siapa yang kamu maksud? aku. Kamu, Lauli? Lama tidak berjumpa. Astaga. Ternyata, Orang yang berulah di belakang layar. benar-benar kau. Kalau sudah bisa menebak, aku tak perlu banyak bicara lagi. Datang ke sini hari ini. Aku hanya ingin mengambil kembali segala yang hilang dariku. Dulu, sepanjang hidupmu, sudah melakukan banyak kejahatan. Wajar saja kalau sudah lupa. Tapi kunci ini, pasti takkan kau lupa, kan? Ini, Kau ternyata tidak mati? Tentu saja aku tidak mati. Kalau aku mati, siapa lagi yang bisa membalaskan dendam? Untuk istriku, un tu kanak lelakiku. Untuk membalas dendam berdarah ini? ya, Lauli. Memang aku yang salah waktu itu. Bagus, kau sudah mengaku. Kalau begitu, serahkan saja perusahaan itu kepadaku dengan baik-baik. Setidaknya begitu. Aku masih bisa memberimu sedikit harga diri. Lauli, aku memang bersalah. Jadi apapun yang kau mau, bisa kuberikan padamu. Bahkan nyawaku sekalipun. Tapi untuk grup perusahaan, aku pasti tidak bisa memberikannya padamu. Kenapa? Masih berharap anak perempuanmu yang sama-sama tak punya prestasi itu bisa datang ke sini? Apa maksudmu? Jujur saja, Cia. Tidak akan bisa datang. Go. Apa yang kau lakukan pada anak perempuanku? Coba tebak. Para penjahat ini, kok suka sekali dengan gudang yang sudah lama terbengkalai begini. Cewek ini, sekarang tubuhnya lumayan ya. Kenapa? Sekarang mulai tertarik sama bunga layu kayak gini? Bangga Leo kenapa? Tetap aja dia cantik. Lagi pula kamu nggak tahu. Cewek ini, di Jiang Cheng terkenal dingin. Walaupun, kesempatan pertamanya diambil si bajingan Qin Feng. Tapi yang udah dimainin, bikinnya lebih besa? Kalau suka, serang aja. Tapi ingat, rekam semuanya. Aku mau nikmati perlahan-lahan nanti. Oke. Situasi 1 lawan 2. Kayaknya agak susah menang nih. Sudahlah. Biar bisa pulang, hari ini, aku bakal bertarung habis-habisan. Suara ini. Tunggu dulu. Kalian, kan cuma mau aku
Mau aku ikutin urusan itu? Lepasin ketangku. Aku bakal kooperatif. Gadis ini lumayan paham. Oke. Aku bantu lepaskan. Nanti kamu harus tunjukkan yang terbaik. Tunggu. Pasti ada jebakan. Aku kan cuma perempuan. Kalian kan laki-laki, takut apa? Si-chan, jangan-jangan kamu jadi tidak tega. Dasar bodoh. Kamu kenal dia sudah berapa lama? Dia karakternya bagaimana? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Hari ini, aku harus ngentot dia. Sayang. Kok kamu lagi? Di tempat yang sama lagi. Akhirnya ketangkep juga kau. Habis baterainya ya. Baterainya habis, ya? Hak Yang. Ayo kita pergi. Lalu mereka bagaimana? Tenang saja. Aku sudah telepon polisi. Dia tadi, foto kamu pakai HP. Sudah kuserahkan ke polisi. Buktinya sudah jelas. Mereka berdua. Siap-siap masuk penjara. Hebat. Ayo. Li Jianjun. Aku akui, waktu itu, saat keluargamu sedang dalam kesulitan, aku keluarkan kamu dan istrimu Hong Mei dari Dewan Direksi. Tapi kalau aku tidak melakukannya, Kamu pasti tahu. kamu akan menghadapi Konsekuensi seperti apa? Kamu masih berani bicara soal konsekuensi sama aku? Dulu, aku cuma memakai uang yang Suzapeya. Kukumpulkan di perusahaan yang kubangun sendiri. Sedikit uang itu, paling-paling, aku masuk penjara beberapa tahun. Tapi kamu malah mengusir kami. Seperti dua tikus, dipermalukan di depan umum. Lalu, diusir dari perusahaan. Kamu tahu, tindakanmu yang seenaknya menginjak-injak harga diri orang lain. Membuat Hong Mei Tewas bersama janinnya. Kamu sangat paham kondisi fisikku. Bisa hamil itu sudah sangat sulit, tapi kamu justru berniat untuk membunuhnya. Saat masih di dalam kandungan. Yong Goi. Sekarang aku benar-benar membencimu. Aku menyesal dulu. Tidak meracunimu sampai mati. maksudmu, saat itu. Hong Mei sudah hamil? Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat. Aku datang hari ini untuk membawa yang grup yang kamu dirikan sendiri. Dan kamu, beserta putrimu yang kamu anggap permata, untuk ikut turun. Menmani Hong Mei. Dan anakku, yang belum lahir itu. Aku tahu alasanmu menyakitiku. Tapi, Aku mohon padamu. Lepaskan Qianyun. Dia tidak bersalah. Lalu anakku yang belum lahir itu. Apakah dia bersalah? Sudah. Lao Li, kamu sudah mengubah penampilan dan menyembunyikan identitas selama bertahun-tahun. Yang kamu tunggu bukanlah momen ini. Tenang saja. Kami para senior pasti akan mendukungmu. Benar. Kami mendukungmu. Ya. Lauli, kami semua mendukungmu. Ya, semua mendukungmu. Yong Goi. Camulia. Sekarang semua orang berpihak padaku. Sedangkan kamu tidak punya penerus. Siapa bilang? Ayahku tidak punya penerus? Chen Yun? Kamu? Bagaimana kamu? Hadak APA ayah. Qin Feng yang menyelamatkanku. Bagus. Kamu baik-baik saja. Itu sudah cukup. Qin Feng, di mana dia? Dia tentu saja sedang menyiapkan hadiah untuk Paman Su. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup-hidup sampai di sini? Haksu. Tadi aku sudah bilang, ada orang yang menyelamatkanku. Qin Feng, Ayah, dia orangnya.
Aku sudah menghitung segala kemungkinan. Tapi tak disangka, akhirnya kala oleh seorang pengurus gudang. tapi tidak apa-apa. Meskipun kalian masih hidup, hari ini juga adalah hari kalian, keluarga yang diusir dari yang grup. Belum tentu. Seperti Yang kita semua tahu. Yang Group Bisa menjadi perusahaan terkemuka di seluruh kota Jiang. Dalam waktu singkat, selain karena tim pendiri kami, juga karena dukungan para pemegang saham yang hadir di sini. Hanya saja, mulai sekarang, termasuk Direktur Chen Direkture dan keempat pemegang saham lainnya akan menarik investasi dari Yang Group. Direktur Chen adalah pemegang saham terbesar di Yang Group kita, selain Direktur Yang. Kalau dia menarik investasi, Lalu ada Direktur He. Meskipun porsinya tidak sebanyak Direktur Chen, tapi dia menguasai hampir setengah dari saluran pasokan perusahaan. Kalau Direktur Chen pergi, paling-paling hanya penyusutan di sisi keuangan. Tapi, kalau Direktur He yang pergi, itu sama saja dengan mencabut tulang punggung Yang Group. Jadi tidak mungkin bertahan hidup. Tentu saja, kami hanya menargetkan, Aya dan anak perempuan keluarga Yang. asalkan kalian semua mau mendukungku sekarang. Aku jamin, termasuk Direktur Chen dan Direktur He, mereka tidak hanya tidak akan menarik investasi, malah akan menambah modal. mana Yang lebih penting, mana Yang kurang penting. Pasti kalian semua sudah paham di dalam hati, kan? Mungkin kalian semua sudah paham apa yang terjadi di dalam hati. Paman Xia, sejak kecil, paman yang melihatku tumbuh besar. Paman bahkan lebih dekat dariku daripada ayah kandungku sendiri. Bagaimana bisa paman? Chen Yun. Sudah terlambat. Jangan melawan lagi. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku dan ayahku, yang selalu kami pikirkan setiap hari, adalah bagaimana caranya agar kalian bisa mendapat uang. Bagaimana caranya agar kalian bisa mendapat lebih banyak uang. Hanya karena mereka berdua menarik investasi. Langsung berbalik di depan aku dan ayahku. Yang Chen Yun. Jangan bicara seenaknya. Di dunia ini, memang selalu yang kuat memangsa yang lemah. Hari ini kalau kamu tidak punya kemampuan, lalu urat nadimu dicengkeram orang lain, maka besok, bisa saja, nyawamu ikut melayang. Iya, Nona. Jangan lihat sehari-hari, kami ini, tampaknya tidak mempermasalahkan apapun. Tapi kami juga punya keluarga, juga punya anak. Kalau grup yang bangkrut, berapa banyak karyawan yang akan menganggur? Itu lain soal. Kami yang sehari-hari terbiasa hidup santai ini, bisanya bertahan berapa hari? Jangan lanjutkan lagi. Boy yang dipaksa diptik tidak akan manis. Kalau kalian memang bersikeras berpikir seperti itu, aku juga tidak akan menghalangi kalian. Mengingat aku sudah memanggil kalian selama bertahun-tahun sebagai paman-paman, aku ingatkan kalian dengan niat baik. Kuharap 15 menit lagi. Kalian tidak menyesal. Semoga dalam 15 menit. Jangan menyesal. Apa-apaan ini? Nggak cuma 15 menit. Bahkan kalau dikasih beberapa kali 15 menit lagi, kamu juga nggak bakal bisa apa-apa, sumpah. Pak Yang, gimana nih? Kita kan udah kenal lebih dari 10 tahun. Coba kamu nasehatin anakmu. Kalau dia masih ngeyel terus, nanti kita semua bisa malu sendiri. Sayang, Chin Fong ini. Beneran bisa? Pria nggak boleh bilang nggak bisa. Kitua. Qin Feng, Kamu cuma seorang penjaga gudang kecil. Beresiko apa masuk sini? Maaf, mau koreksi sedikit. Sekarang, identitas saya adalah... Oh iya, ingat. Beberapa hari lalu, ada yang terus-terusan bisikin aku. Bilang, presiden direktur wanita baru kita, hari pertama kerja, langsung istimewa naikin jabatan seorang pria. Yang dibicarain, jangan-jangan kamu ya? Apakah itu aku? Urusanmu apa? cerewet banget. Di sini, Cuma kamu yang sok pinter ngomong. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gini ke aku.
Mau aku pecat kamu sekarang? Mau pecat aku? Kayaknya kamu belum punya hak itu. Apa ini? Dibilangin bodoh. Nggak percaya. Apa ini? Masa nggak bisa lihat sendiri? Curant. Aku masih punya. Nama ini kok familiar ya? Rasanya mirip sama seseorang. Di Secretariat. Coba lihat, cap di sini belum kering. Jelas baru saja dicap. Qin Feng, AQTAU. Keluarga yang memperlakukanmu dengan baik, bisa dibilang tanpa keluarga yang kau mungkin. Bahkan bukan penjaga gudang. Meski begitu, kau tidak boleh melanggar hukum. Kau tidak takut. Setelah beberapa tahun nanti, setelah kau keluar, gadis cantikmu itu tidak akan lari keranjang orang lain? Kau. Aku tahu. Makanya, aku tidak berani membuat yang palsu. Maksudmu, ini semua perjanjian pengalihan saham. Asli? Memangnya? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Seperti yang semua orang tahu, seluruh saham perusahaan yang berada di tangan beberapa orang kita, bagaimana bisa bocor keluar? Dan di sini, tertulis apa? 0,04 saham. 0,05 saham. Yang paling besar, hanya 0,1 saham. Aku sudah jadi pemegang saham perusahaan yang lebih dari 20 tahun. Belum pernah tahu ada hal seperti ini. Berarti kau kurang wawasan. Ketua direksi, Anda masih ragu? Apa yang dikatakan Qin Feng? Bisa kujamin. Semuanya benar. Yang Shi selalu memegang teguh prinsip. Semua orang setara. Jadi, saat ayah saya masih hidup, 51% saham perusahaan dibagikan ke semua posisi. Walaupun, sahamnya tidak bisa diambil. Tapi siapapun yang ada di posisi itu, dia punya hak Kepemilikan. Lauli, hal ini. Seharusnya kamu lebih paham dariku, kan? Terus kenapa? Calo, 9. Bapak Cheng, putus rantai dana. Bapak He, putus rantai pasokan. Aku nggak percaya, posisi direktur utamamu ini bisa bertahan berapa hari. Dan yang kamu sebut, saham di setiap posisi itu. Mereka bisa mendukungmu berapa lama? Ini benar-benar manusia mati demi harta. Burung mati demi makanan. Ini hukum yang pasti. Apa hebat-hebatnya kamu? Paling-paling. Ya mulai dari awal lagi kan. Jangan sok-sokan seolah-olah dunia bakal hancur kalau nggak ada orang tertentu. Anak muda. Sombong. Sombong harus punya modal. Cukup nggak? Nggak cukup? Aku. Langsung all in. Dan tadi kamu bilang apa? Rantai dana. Rantai pasokan. Nah, aku tanya kamu. Dasar sebuah perusahaan. Itu apa? Dasar perusahaan? Adalah orang. Yang dapat dukungan rakyat, dapat dunia. Kalian cuma punya uang, punya pemasok. Tapi nggak ada yang mau kerja buat kalian. Gimana? Apa kalian satu persatu, badannya lemas, kayak habis terkuras? Mau turun tangan sendiri? Bukan aku meremehkan kalian. Tapi kalian sanggup nggak? Pintard mulu. Pintar atau enggak, aku nggak tahu. Tapi, Om, di luar sudah ada orang, nungguin kamu lama. Gimana kalau kamu pindah dulu? Qin Feng. Aku ingat kamu. Qin Feng. Terima kasih. Jangan cuma omong doang, kasih aksi nyata dong. Niara? Mau di sini? Ya tentu saja di kantor, kalau enggak, gimana kamu kasih aku surat pemecatan? Oak. Kamu memang pengin pergi. Aku kabulkan.
Waspada. Waspada. Karena pengaruh nebula tak dikenal, sistem akan segera masuk ke status perbaikan diri. Untuk mengaktifkan kembali, Ineng perlu menyelesaikan lagi tantangan bertahan hidup profesional. Berhasil menganggur di Yangshi selama 999 hari. Tidak boleh dipecah, APA. Bapak yang cantik, Ciwi, tunggu aku ubah pikiran. Aku sekarang nggak mau dipecat. Aku benar-benar sungguh-sungguh nggak mau dipecat.